Banyak teori atau opini menyanggah kalau manusia itu berbeda dengan manusia purba. Dengan kata lain, tidak menerima teori evolusi. Namun belum pernah didengar lanjutan penjelasan dan penyanggahan teori itu. Kalau manusia bukan dari nenek moyang bersama dengan monyet dan kera, lalu manusia datang dari mana? Apa ada hubungannya dengan manusia-manusia purba ini? Apa itu purba? Purba adalah peristiwa zaman dahulu ketika belum ditemukan tulisan. Biasanya disebut juga dengan zaman pra-aksara atau zaman prasejarah. Kemudian ketika sudah ada peninggalan tulisan, maka disebut zaman sejarah. Dalam konsep sains, penolakan evolusi cukup dengan pertanyaan simpel aja. Kenapa saat ini tidak ada monyet yang berevolusi menjadi manusia? Kenapa manusia tidak berevolusi lagi ke bentuk yang lain? Mungkin ke bentuk alien. Tapi tentu saja sanggahan ini tidak populer jika itu disebutkan hanya melalui pandangan dan perasaan. Sementara sains berjalan tidak seperti itu. Pertanyaan itu hanya akan dianggap kayak pertanyaan dari fenomena pesawat bisa terbang, kapal bisa mengapung di air, kenapa sendok yang lebih kecil tidak dapat melayang di udara dan tidak dapat mengapung di air. Dalam konsep religi, penolakannya Nabi Adam dan Hawa sebagai manusia pertama, bukan manusia purba, karena beberapa kemungkinan. Tentu ini masih kurang sejalan dengan sains, tapi bisa kita jadikan perspektif lain. Jadi dari sisi pandangan agama, khususnya agama Islam, hal ini bisa dijelaskan karena ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, fosil-fosil tua itu adalah manusia sebelum Adam. Ini adalah pandangan yang dipegang oleh sebagian ulama. Mereka berpendapat bahwa sebelum Nabi Adam diturunkan sebagai manusia pertama, sebagai bapak dari seluruh umat manusia saat ini, mungkin sudah ada makhluk penghuni bumi yang mirip manusia, yaitu manusia purba itu sendiri. Ini sejalan dengan ayat Al-Quran tentang penciptaan seorang khalifah di muka bumi. Ketika itu malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan khalifah di bumi orang yang akan membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Dari ayat ini dapat ditafsirkan dari mana malaikat tahu tentang potensi membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Karena sudah ada contoh pertumpahan darah oleh makhluk serupa sebelumnya yang ada di bumi. Mereka beranggapan makhluk-makhluk sebelum Adam inilah yang mungkin meninggalkan fosil-fosil Homo sapiens purba yang ditemukan oleh arkeolog. Homo sapiens ini memiliki kecerdasan terbatas dan peradaban sederhana. Tapi bukanlah manusia berakal dan bertanggung jawab seperti keturunan Adam. Kalau ada yang kategori ini barangkali keturunan sapiens purba ya. Kemudian Allah menciptakan Adam sebagai manusia sempurna yang menjadi nenek moyang kita. Jadi ketika Adam ada di dunia inilah muncul yang disebut Homo sapiens sapiens. Dalam pandangan ini garis keturunan kita hanya sampai kepada Nabi Adam, bukan kepada makhluk manusia purba yang fosilnya ditemukan itu. Kemungkinan kedua, fosil-fosil tua itu adalah keturunan Adam yang tersebar. Kalau tadi pandangan pertama mengatakan fosil itu bukan keturunan, kemungkinan kedua ini berpandangan sebaliknya. Pandangan ini juga kuat dan dipegang oleh sebagian ulama. Mereka mendasarkan pada tafsiran Adam Hawa sebagai manusia pertama dan semua manusia berasal darinya. Lalu bagaimana fosil yang ditemukan dengan perkiraan mencapai ratusan ribu tahun lalu? Mereka bisa beranggapan dan mempertanyakan metode penanggalan usia fosil yang ditemukan oleh ilmuwan. Dengan kata lain, bisa saja ilmuwan salah hitung. Dan jika ilmuwan benar, tidak ada kesalahan dalam menafsir usia fosil, mereka punya alternatif argumen lain dengan meyakini bahwa usia kehidupan manusia di bumi jauh lebih tua daripada yang diketahui dalam sejarah. Dengan merujuk pada kata hari, dalam fase penciptaan di Al-Quran bisa jadi periode yang sangat panjang. Dalam pandangan ini, fosil manusia berusia 300.000 tahun. Itu adalah bagian dari keturunan Adam dan Hawa yang telah menyebar dan mengalami proses fisik yang sesuai dengan lingkungannya. Kemungkinan ketiga, menekankan pada perbedaan definisi manusia. Pandangan ini lebih filosofis.
Yang membedakan Nabi Adam dan keturunannya bukanlah semata-mata bentuk biologisnya, tetapi roh dan akal yang ditiupkan oleh Allah kepadanya. Makhluk sebelum Nabi Adam mungkin memiliki bentuk fisik yang sangat mirip dengan manusia, tetapi mereka tidak memiliki sesuatu yang membuatnya menjadi manusia seutuhnya, yaitu seperti naluri akan ketuhanan, akal yang kompleks, dan tanggung jawab moral. Dalam pandangan ini, fosil yang ditemukan bisa saja adalah manusia biologis purba, tetapi manusia sejati dimulai dari Adam. Maksudnya mungkin manusia purba itu adalah manusia, tapi bukan manusia sebenarnya. Atau manusia purba adalah manusia mainan, dan Nabi Adam dan keturunannya adalah manusia asli. Semua penjelasan di atas bisa saja masuk akal, namun penjelasan dan argumennya masih sebatas perbedaan manusia purba dengan manusia seutuhnya. Perbedaan homonim purba dengan Homo sapiens sapiens. Belum menyentuh ke proses bagaimana manusia sejati itu muncul ke bumi dan terbentuk. Dari manusia purba ke manusia itu sudah sangat jauh, apalagi dari manusia purba ke manusia ke kera gitu ya. Kecuali hasilnya menurut beliau, Nabi Adam secara arkeologi dan budaya bukan termasuk manusia purba. Dia justru bisa disebut sebagai Homo sapiens sapiens pertama. Lebih detail tuh, bahkan tuh Homo sapiens sapiens itu kalau di pohon filogenetis tuh itu di bawahnya Homo sapiens tuh, lebih detail tuh. Sementara teori evolusi menjelaskan prosesnya dengan fakta ilmiah, walaupun masih ada beberapa keraguan dari ilmuwan itu sendiri. Karena proses evolusi yang mereka yakini bukanlah seperti anak tangga, atau seperti mata rantai yang berkaitan dan runut dari atas ke bawah. Melainkan evolusi adalah seperti batang pohon yang memiliki cabang-cabang dan ranting. Boleh saja meyakini lebih dari satu teori, karena dalam hal ini X tambah Y jawabannya akan sangat bervariasi. Jika variabel X dan Y itu sendiri masih misteri. Jika X dan Y adalah satu, jawabannya akan disetujui menjadi dua. Begitupun seterusnya. Dan jika X dan Y adalah nol, jawabannya jadi nol. Dan secara filosofis, meskipun nol mewakili ketiadaan, nol juga melambangkan titik awal dari mana segala sesuatu berasal. Dari nol kita dapat melangkah ke angka 1 dan seterusnya. Ini merefleksikan gagasan bahwa dari ketiadaan atau permulaan yang sederhana dapat tercipta dan dibangun hal-hal yang kompleks dan berarti. Silahkan bagikan pendapat dan cerita di warung ini. Jangan lupa like dan subscribe agar saya termotivasi mencari dan memberi pandangan serta cerita saya sendiri dalam teori ini.